Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Ahli Edison Siregar SPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanjung Balai. Yang terhormat kepada Ibu Aprilianti SPD MPD selaku dosen pembimbing kami dari Universitas Binawan. Yang terhormat kepada guru-guru SMP Negeri 1 Tanjung Balai. Dan yang terhormat kepada pemateri yang sudah hadir dalam acara webinar penyuluhan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS di lingkungan SMP Negeri 1 Tanjung Balai. Serta yang terhormat kepada Bapak, Ibu yang saya cintai, teman-teman dan adik-adik peserta webinar yang insya Allah berbahagia hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya. Pada kesempatan yang bahagia ini, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih dipertemukan melalui webinar ini yang insya Allah berkah. Amin, amin, ya robbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad, beserta keluarga dan para sahabatnya. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara webinar hari ini dibuka, maka perkenalkan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara kali ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, pemaparan isi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab. Yang kelima, penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan basmalah. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para peserta dan undangan dimohon mengangkat tangan di bahu untuk menghormati negara kita. Acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ahli Edison Siregar SPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanjung Balai yang akan diwakili oleh Ibu Lunarti Pasaribu SPD. Kepada beliau waktu dan jaringan kami persilahkan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lunarti Pasaribu sebagai guru SMP Negeri 1 Tanjung Balai mewakili dari Bapak Kepala Sekolah yaitu Bapak Ahli Edison SPD yang sedang melakukan rapat di sekolah kami. Maka saat ini saya yang menjadi perwakilannya dan kami mengucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan sebagai wadah untuk melakukan webinar Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di lingkungan SMP Negeri 1 Tanjung Balai. Semoga isi dari webinar ini bisa menjadi pengetahuan bagi anak-anak didik kami dan juga
yang mengikuti webinar hari ini. Terima kasih, salam hormat dari kami. Baik, terima kasih atas sambutannya dari Ibu Lunarti. Acara selanjutnya, kita udah mau masuk nih ke acara intinya, sekaligus diskusi ya. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab, kepada hadirin silakan mengajukan pertanyaan pada kolom komentar, nanti akan dibacakan oleh moderator. Untuk pertanyaannya dibatasi hanya untuk 5 pertanyaan ya. Kepada Saudari Wulandari, waktu dan jaringan kami persilahkan. Mungkin Saudari Wulandarinya masih persiapan, jadi mari kita tunggu sebentar lagi ya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wulandari. Saya mahasiswa dari Prodi Fisioterapi Universitas Benawan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai yang berjudul Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di lingkungan SMP Negeri 1 Tanjung Balai. Dengan topik yang kami angkat adalah penyuluhan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS pada masa pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini kasus COVID-19 sedang masa puncaknya, di mana data yang saya ambil pada tanggal 6 Juli 2021, kasus baru sebanyak 31.189 kasus, dengan rata-rata 7 hari ada 26.936 kasus. Jika dilihat dari pertama kali COVID-19 masuk, Mohon maaf sebentar, ada kendala teknis.
Di mana jikalau di total dari pertama kali COVID-19 masuk ke Indonesia, 6 juta pasien, dan yang meninggal sebanyak 61.868 korban jiwa. Nah, sebelum masuk ke gerakan masyarakat sehat, kita akan terlebih dahulu apa itu coronavirus. Coronavirus atau virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 singkat 2 yang pernah. Nah, berdasarkan laporan yang terdahulu, ada namanya virus SARS dan MERS, di mana virus tersebut masih keluarga dari corona. Virus tersebut dapat mempengaruhi organ pemompa darah. Corona mampu infeksi otot jantung sehingga meradang, lalu disebut miokarditis. Di saat otot jantung meradang, fungsi dalam memompa darah juga akan terganggu. Lalu muncullah nyeri dada, sesak nafas, dan gangguan irama jantung. Nah, sebenarnya miokarditis yang ringan ini bisa sembuh dengan mudah. Tetapi kalau sudah terlanjur parah, maka akan terjadinya penggumpalan darah, di mana yang ujung-ujungnya penderita dapat terkena stroke dan serangan jantung. Untuk dampak tidak langsung, gejala-gejala yang ada seperti demam tinggi, sesak nafas akan penderitanya. Jantung jadi terpacu untuk bekerja lebih keras. Ketika jantung dipaksa bekerja lebih keras dalam waktu yang cukup lama, maka tingginya resiko untuk mengalami serangan jantung. Apa yang kita lakukan sebagai masyarakat cegah penularan COVID-19 ini? Kita dapat melakukan Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, di mana gerakan masyarakat hidup sehat ini merupakan suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, tujuan Germas sendiri ada 4. Yang pertama, lingkungan sekitar kita jadi bersih. Yang kedua, kesehatan kita dan keluarga kita juga terjaga. Yang ketiga, kita dapat menjadi orang yang lebih produktif. Kita dapat memanage waktu kita dapat melakukan sesuatu yang tidak lebih dari waktunya. Dan yang keempat, biaya untuk berobat juga pastinya berkurang. Bentuk kegiatan gerakan masyarakat sehat pada masa pandemi COVID yang bisa kita lakukan, yang pertama kita harus lebih sering di luar lingkungan atau di luar ruangan. Kita juga harus mengkonsumsi gizi yang seimbang agar tubuh kita tidak mudah sakit. Selanjutnya kita harus tetap berada di rumah dan menjaga jarak, meminum suplemen vitamin, dan juga melakukan aktivitas fisik dan senam, istirahat yang cukup, tidak merokok dikarenakan merokok dapat menyebabkan kanker pernapasan, tutup mulut saat batuk atau bersin, atau yang dinamakan dengan etika bersin. Selanjutnya kita harus mengendalikan penyakit penyerta seperti jika ada diabetes, kita harus menjaga agar gula kita itu tidak naik, agar tidak menyebabkan dampak yang lebih serius.
Selanjutnya, bersihkan perabotan yang ada di rumah kita yang sering kita sentuh seperti meja, kursi, dan gagang pintu. Selanjutnya, di saat dari luar rumah, kita harus setidaknya mengganti baju, mengganti pakaian, dan kalau bisa mandi agar virus yang dari luar itu tidak masuk ke dalam rumah dan keluarga di rumah kita juga akan kena. Dari semua hal tersebut, ada 5 hal penting yang harus kita terapkan. Yang pertama, sering cuci tangan pakai sabun, belajar, bekerja, dan beribadah di rumah, pakai masker bila sakit, atau harus berada di tempat umum, kita juga harus memakai masker. Terlalu ingin tahu dengan masalah orang lain, dikarenakan kita tidak tahu orang-orang di situ kena COVID atau tidak. Selanjutnya, di saat baru dari luar rumah, segeralah mandi dan ganti pakaian agar orang-orang di rumah juga tidak terinfeksi. Nah, di saat pandemi COVID ini, kita selalu berada di rumah. Pergerakan kita juga kurang. Imunitas tubuh kita juga pastinya akan berkurang. Nah, bagaimana sih cara meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh? Dikarenakan saya merupakan mahasiswa program jurusan fisioterapi. Nah, di fisioterapi itu kami sangat memfokuskan terhadap fisik seseorang, fisik klien atau pasien. Oleh karena itu kami selalu memberikan program exercise atau program latihan, di mana exercise program ini ada 3 tipe. Yang pertama ada stretching exercise, strength exercise, dan cardiovascular exercise. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada stretching exercise. Nah, stretching exercise ini bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas, menurunkan resiko cedera, membuat otot kita dan persendian kita juga longgar dan gesit, tidak kaku. Nah, di saat kita melakukan stretching exercise ini, kita harus meregangkan perlahan sampai kita merasakan tarikan yang lembut. Jangan asal mau cepat, tetapi terarah agar tidak terjadinya cedera. Nah, di saat melakukan exercise, kita juga harus mengkoordinasikan pernapasan kita dengan gerakan kita lakukan. Seperti di saat melakukan gerakan kita tarik nafas, mengulurkannya kita buang nafas. Selanjutnya setiap melakukan peregangan, kita bisa menahannya 10 sampai 15 detik atau selama yang kita bisa. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari stretching exercise. Stretching exercise ini sangat-sangat dianjurkan dilakukan di pagi hari atau di saat kita baru bangun di tempat tidur, kita bisa melakukan exercise ini. Agar di saat kita bangun kita tidak merasa kaku atau otot-otot kita itu menjadi ngilu, dikarenakan di saat bangun tidur pastinya otot kita masih sensitif terhadap kontak fisik, sehingga di saat kita melakukan stretching, dia akan perlahan-perlahan menjadi lebih elastis dan kita bisa melakukan aktivitas kita dengan mudah. Nah, untuk tipe yang kedua itu ada strength training exercise, di mana ini mengacu untuk memperlambat gerakan berulang pada otot-otot tertentu. Seperti kalau kita dilihat di gym, mereka kan angkat barbel atau angkat dumbbell. Nah, itu merupakan strength training exercise. Di mana strength training exercise ini sering dilakukan dengan menggunakan beban atau tahanan, yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan, massa otot, sendi, serta kebugaran tubuh. Makanya kalau kita lihat di gym-gym, rata-rata mereka ototnya besar-besar, karena mereka melakukan strength training exercise. Namun, bukan hanya di gym saja kita bisa melakukan strength training exercise ini, kita bisa juga melakukannya di lingkungan sekitar kita, seperti berdiri dari kursi, kayak menaikin tangga,
untuk meningkatkan kekuatan kaki kita. Di saat kita melakukan strength training exercise ini, di saat kita mengangkat beban, itu kita menghembuskan nafas. Di saat kita menurunkan beban, kita menarik nafas. Bukan di saat kita mengangkat, kita tarik nafas. Bukan. Dikarenakan saat kita menahan beban, saat kita mengangkat beban, otot-otot kita akan berkontraksi. Dan pembuluh darah akan tertekan sehingga aliran darah jadi tidak lancar. Itu membuat jantung kita bekerja lebih keras dan tekanan darah kita naik. Nah, belum. Nah, membuang nafas saat kita mengangkat beban itu membuat paru-paru kita mengempes, sehingga aliran darah akan lebih mudah mengalir dan tekanan darah pun tidak terlalu naik sehingga dapat menimbulkan pecahnya pembuluh darah. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari strength training exercise, di mana rata-rata menggunakan beban, yang bebannya itu biasanya berangsur-angsur semakin tinggi dari 5 kilo jadi 10 kilo seperti itu. Yang bertujuan agar ototnya itu tetap bekerja untuk mencapai tujuannya. Nah, yang terakhir itu ada cardiorespiratory atau aerobic training. Ini cardiorespiratory training ini sering sekali dilakukan oleh calon-calon TNI atau calon-calon angkatan. Ya betul, lari, di mana gerakan terus-menerus menggunakan kelompok otot besar seperti berjalan, bersepeda, atau jikalau ada alat itu namanya treadmill. Nah, cardiorespiratory training ini meningkatkan detak jantung dan pernapasan selama aktivitas aerobik. Dan ini juga dapat meningkatkan kondisi imun. Nah, kita perlu melakukan latihan aerobik ini terorganisir untuk meningkatkan kebugaran tubuh kita. Sehingga berjalan dari kamar Anda ke ruangan itu tidak cukup untuk cardiorespiratory training ini. Nah, untuk caranya agar kita melakukannya baik dan tujuan kita juga terpenuhi, di saat kita melakukan 2-3 langkah ke depan, kita menarik nafas selama 2-3 detik dan membuang nafas dalam jangka waktu yang sama selama ketahanan tersebut. Seperti kita lari dalam 2-3 detik. Di situ kita tarik nafas dan 2-3 detik berikutnya kita buang nafas. Nah, untuk cardiorespiratory training ini, contoh-contohnya seperti ini. Di atas itu kalau misalnya ada alat di rumah kita, itu biasanya ada di gym-gym. Cuman kalau tidak ada, kita bisa lari di luar ruangan, di lingkungan sekitar kita, tanpa harus berombong-rombongan untuk mencegah penularan COVID-19. Atau kita juga bisa bersepeda. Dan untuk orang yang usia lanjut itu lebih baik berjalan saja, berjalan 15-30 detik, dikarenakan biasanya untuk yang usia lanjut kardiovaskularnya itu kerjanya lemah, sehingga jikalau kita lari terlalu lama atau terlalu keras, itu memicu jantung kita bekerja lebih keras juga. Nah, seperti yang dikatakan tadi, kalau jantung kita bekerja lebih keras, maka dapat menimbulkan serangan jantung. Di saat kita melakukan exercise, sangat penting untuk memeriksa detak jantung. Nah, detak jantung ini membantu memantau intensitas latihan kita untuk memastikan jantung tidak bekerja terlalu keras. Exercise ini dapat kita lakukan setiap hari atau minimal 3 kali seminggu dengan durasi tidak terlalu lama, cuman 15-30 menit per hari.
Nah, bagaimana sih kita memonitor denyut jantung kita? Yang pertama itu kita hitung di saat resting heart rate atau di saat kita lagi istirahat, di mana nadi itu rata-rata biasanya berdetak 60 sampai 100 kali per menit. Nah, di saat kita melakukan exercise atau working heart rate, denyut jantung kita itu bisa kita hitung dari 220 dikurang usia kita. Nah, di saat kita melakukan olahraga biasanya itu 70 sampai 85% dari detak jantung maksimal. Contohnya, saya kan 19 tahun. 220 kurang 19 jadi 201. 201 dikali 85% sama dengan 170,82. Jadi di saat saya melakukan lari, saya menghitung detak jantung saya 170,85 detak per menit, itu tandanya sudah mencapai batas maksimal. Artinya saya harus berhenti dan merilekskan detak jantung saya agar tidak bekerja terlalu keras. Selanjutnya ada recovery heart rate, di mana diukur setelah 5 menit setelah latihan dihentikan. Nah, apabila sebelum detak jantung maksimal kita itu, kita udah capek nih, kita hitung detak jantung maksimal, detak jantung kita per menit. Ternyata nggak maksimal, nggak apa-apa, it's okay. Karena kan mungkin kita tidak terlalu sering melakukan exercise tersebut, sehingga jantung kita juga harus beradaptasi dengan exercise tersebut. Nah, kesimpulan dari materi yang saya berikan ini, yang pertama, coronavirus adalah virus yang menyerang sistem pernapasan yang dapat mempengaruhi organ pompa darah. Yang kedua, hal yang penting yang dapat kita lakukan untuk mencegah penularan COVID-19 antara lain sering mencuci tangan, stay at home, memakai masker, menjaga jarak, dan langsung mandi setelah berpergian dari luar. Exercise yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan imun tubuh kita itu ada 3 tipe exercise. Yang pertama stretching exercise, strength exercise, dan cardiovascular exercise. Di saat kita melakukan exercise, sangatlah penting untuk memeriksa denyut jantung kita untuk mencegah jantung bekerja terlalu keras. Sekian dari paparan materi yang saya berikan, semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Jika ada pertanyaan, sangat boleh ditulis di kolom komentar. Wah, sangat membantu sekali ya pengetahuan-pengetahuan di masa pandemi COVID ini. Untuk sesi diskusi, kalau misalnya adik-adik ada yang mau nanya, boleh mengangkat tangan, nanti bisa dibantu diaktifkan mikrofonnya sama moderator. Tapi kalau mau bertanya di kolom komentar, seperti adik Denny itu yang sudah bertanya di kolom komentar, boleh seperti itu juga, nanti akan kami bacakan. Di sini kita ada pertanyaan Kak Wulandari. Ya. Dari adik Den. Bagaimana repetisi atau durasi yang dapat dilakukan bagi lansia? Wow, dia mikirin orang tuanya nih kayaknya nih. Silakan dijawab. Okay. Ya, terima kasih sebelumnya untuk saudara Julius. Pertanyaannya bagaimana repetisi atau durasi yang dapat dilakukan bagi lansia? Ini sangat-sangat complicated. Oke. Untuk lansia itu biasanya sangat lemah jantungnya. Apalagi di masa pandemi ini jarang keluar, terus di rumah aja tidur, seperti itu terus. Nah, saya telah mempelajari di prodi saya kebetulan. Nah, itu pentingnya untuk melihat detak jantungnya. Nah, di saat kita memberikan exercise kepada lansia, biasanya kalau lansia itu cukup berjalan di rumah saja.
Nah, di saat berjalan di rumah, kita harus terus monitoring ibu kita atau nenek kita. Nah, kita tanya di saat 2 menit setelah exercise biasanya. 2 menit setelah berjalan, itu kita tanya, gimana? Sesak nggak? Masih sanggup nggak? Gitu. Nah, jikalau ibu kita berkata, udah nggak sanggup lagi, kita hentikan, kita istirahatkan selama 1 menit, kalau kurang mungkin bisa 2 menit atau 3 menit, seperti itu. Setelah itu kita lanjut lagi melakukan exercise. Nah, di saat 2 menit setelah exercise, kita hentikan, kita tanya gimana, masih sesak, apa masih sanggup lagi, seperti itu. Jika dikatakan sanggup gitu kan, ya kita berikan sepertinya 30 detik lagi. Karena kan lansia ini sangat-sangat rentan terhadap sesak nafas dan serangan jantung. Sehingga kalau misalnya dia jantungnya bekerja melebihi kadarnya, pastinya dia akan serangan jantung. Dan itu pasti kita tidak mau dong. Nah, intinya 2 menit setelah exercise, kita hentikan untuk recovery, dan repetisinya itu mungkin bisa 2-5 kali sehari. 2-5 kali aja sehari. Nah, untuk misalnya minggu berikutnya, kita bisa naikin. Kayaknya 6 kali, baru kita selesaiin. Seperti itu. Semoga terjawab ya. Baik, terima kasih untuk Kakak Wulandari. Ada pertanyaan berikutnya nih untuk Kakak Wulandari. Bagaimana strength exercise bagi yang memiliki tubuh lemah katanya? Oke. Memang kalau untuk strength exercise ini agak sulit kalau misalnya kita memiliki tubuh yang lemah. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Kita bisa melakukannya dengan intensitas yang rendah, seperti 2 kilo dumbbell, 1 dumbbell ke tangan. Selanjutnya kita memberikan repetisi 15 atau 10-15 kali repetisi. Setelah itu istirahat kalau memang kita sudah tidak sanggup. Nah, 2 menit atau 1 menit berikutnya kita bisa melakukan gerakan tersebut lagi, atau kita ganti tangan, atau ganti otot. Misalnya dari otot tangan jadi otot kaki, seperti naik tangga, itu juga merupakan strength exercise. Jadi bukan berarti kita harus langsung 20 kilo gitu. Enggak. Kita mulai dari bawah, dari 2 kilo, nanti minggu berikutnya atau 5 hari berikutnya atau 3 hari berikutnya itu 6 kilo atau 7 kilo atau 10 kilo sampai mencapai tujuan yang kita inginkan. Seperti itu. Semoga menjawab ya, Saudari Agatha. Ada lagi nih pertanyaannya, Kak. Makasih ya sudah dijawab tadi. Terus dari Kak Sinta Filia. Bagaimana bisa membedakan mana flu atau batuk serta demam yang karena COVID dan mana flu atau batuk yang juga demam yang biasa saja? Terima kasih atas pertanyaan dari Saudari Sinta Afilia. Sebelum kita mendiagnosa kita kena COVID atau tidak, pastinya ada gejala, bukan? Seperti flu, batuk, pilek, dan demam. Satu hal yang harus kita tanamkan adalah penyebab. Penyebab dari flu atau batuk, pilek, atau demam kita itu apa? Misalnya kita mandi hujan, besoknya kita demam. Ya pastinya kita bisa mendiagnosa itu bukan karena COVID. Tetapi jikalau kita sering keluar rumah, bepergian, tidak jaga jarak, dari luar ruangan kita nggak mandi, nggak ganti baju, bodoh amat lah sama COVID, dan tiba-tiba kita demam, kita flu, kita batuk, ya kita harus tes COVID. Karena kan
Kita tidak bisa menentukan mana dia yang flu untuk COVID, mana yang tidak, yang bukan untuk COVID. Jadi kita harus melihat penyebabnya. Oleh karena itu, janganlah terlalu sering keluar atau menjumpai kerumunan agar tidak terkena COVID. Dan sering-seringlah melakukan exercise dan Wah, terima kasih jawabannya Kak Wulandari. Ada lagi nih Kak, dari mana ya? Ini kan makin baik dari Kak Okta. Kan makin banyak nih orang-orang yang terkena virus COVID dari dalam rumah, walaupun sama sekali belum pernah keluar rumah. Apa yang menyebabkan dia terkena virus tersebut? Dan bagaimana cara menjaga imunitas diri kita padahal kita di rumah saja? Terima kasih. Silakan dijawab, Kak. ya, terima kasih pertanyaannya Okta. Ada satu pepatah bilang, ada asap pasti ada api. Kalau kita membuat sesuatu pasti ada penyebabnya. Nggak mungkin kita di rumah aja tanpa ada interaksi, tanpa kita salaman sama keluarga kita, tanpa berjumpa sama keluarga kita, tahu-taunya kita kena COVID. Apa penyebab gitu kan? Mungkin salah satu keluarga kita yang tidak ada gejala COVID, tetapi ternyata dia positif COVID. Dan kita salaman atau kita bersentuhan dengan dia, yang dimana imunitas tubuh kita itu rendah. Pastinya kita akan terkena COVID dengan gejala-gejala. Sementara saudari kita itu positif COVID tanpa gejala. Jadi pastinya ada penyebab. Biarpun sedikit atau 0,1%, tetapi 1%, tapi 0,1% itu angka. Sehingga pastinya ada penyebab biarpun tidak terlihatan. Nah, gimana cara kita menjaga imunitas kita? Padahal kita cuma di rumah aja, kita nggak bisa keluar. Yang pertama, makanlah dengan bagus. Jangan sok-sok diet, tapi nggak makan apa-apa. Yang pertama, sarapan sangat penting. Dikarenakan di saat jam 7 sampai dengan jam 9, lambung kita itu sedang perlu diisi. Kalau lambung kita tidak diisi, maka asam lambung kita akan naik. Kita jadi begah. Makan aja jadi nggak enak. Nah, itu juga bisa menyebabkan imunitas tubuh kita rendah. Setelah sarapan, setelah makan kita bagus, ya kan? Kita juga harus exercise. Kita harus olahraga biarpun di rumah. Setidaknya kita bisa skipping di rumah, kita bisa workout. Banyak di YouTube workout yang untuk pemula yang bisa kita lakuin, atau kita berjalan di rumah kita, di lingkungan rumah kita, atau kita push up, atau kita jumping jacks, atau kita high knees. Banyak sekali exercise yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Dan juga untuk meningkatkan imunitas tubuh kita, jangan begadang. Begadang itu tidak baik. Kita bisa tidur paling lama jam 10. Dikarenakan di jam 10 itu hormon-hormon di tubuh kita sedang bekerja. Makanya tidak menutup kemungkinan rata-rata anak-anak sekarang ini kecil-kecil, tidak seperti zaman dulu. Kenapa kecil-kecil? Dikarenakan sering begadang. Nah, begadang itu membuat tubuh kita tidak bertumbuh tinggi. Jadi imunitas tubuh kita juga pastinya akan lemah. Nah, itu sih paling penting untuk menjaga imunitas tubuh kita. Dan makan sayur, buah, dan kalau bisa minum suplemen. Terima kasih, semoga membantu ya. Iya, wah banyak juga nih Kak yang nanya nih Kak. Gimana, mau dijawab satu-satu atau gimana nih? Karena kan itu tadi udah 5 pertanyaan ya Kak ya, kalau nggak salah. Oh enggak, satu lagi tuh baru 4. Atau mau dijawab satu-satu atau gimana nih Kak? Mumpung kita masih punya waktu.
3 kali mungkin ya. Tiga lagi. 3 lagi ya. 3 lagi. Oke. Di sini ada yang bertanya juga. Dari beberapa tes COVID yang kita kenal seperti PCR, swab, dan rapid, yang manakah antara tes tersebut yang lebih akurat pemeriksaannya terhadap lansia? Oke, saya akan menjawab semampu saya. Kalau rapid itu pastinya tes yang singkat, dan kemungkinan 85% atau 70% kurang akurat, dikarenakan waktunya juga singkat, hanya tes darah atau seperti itu. Swab juga banyak orang yang swab negatif, taunya PCR positif. Nah, sehingga dapat kita simpulkan dikarenakan di saat kita terkena COVID nih, pastinya kita melakukan PCR lagi. PCR lagi, bukan swab. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa PCR itu lebih akurat, dikarenakan waktunya juga lebih lama, pemeriksaannya juga lebih memakan waktu, dan harganya juga tidak semurah swab dan rapid. Jadi, apalagi untuk lansia kan, lansia sangat sulit untuk diperiksa, terkadang ternyata dia pernapasannya yang terganggu. Ternyata dicek rapid, dibilang positif, ternyata nggak positif, dia hanya sesak saja. Karena lansia ini biasanya complicated, jadi disarankan melakukan PCR. Karena kalau PCR itu dia ada kertas-kertasnya dijabarkan, tes-tesnya, sehingga kita dapat lebih percaya dengan PCR. Seperti itu, semoga menjawab. Oh iya, bener-bener juga sih Kak. Soalnya saya juga kan kemarin kena COVID tuh Kak, pasti tes finalnya itu ya PCR. Oke. Sangat menarik ya. Aduh, jadi deg-degan. Terus pertanyaan selanjutnya nih Kak. Pertolongan pertama apa yang harus kita lakukan saat sesak napas dan tidak mempunyai oksigen di rumah? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab semampu saya karena saya tidak pernah sesak napas. Kita bisa melakukan latihan pernapasan seperti menarik nafas dan mengeluarkannya melalui mulut, tarik nafas dari hidung dan mengeluarkan dari mulut. Dan kita bisa juga memposisikan tubuh kita pada posisi yang memungkinkan nafas kita itu lebih leluasa, seperti duduk dengan posisi tegap, rileks, tarik nafas, dan keluarkan. Itu bisa membantu kita untuk tidak merasa sesak. Itu bisa kita lakukan 3-5 kali sampai kita bisa merasa baikan. Dikarenakan biasanya sesak ini ditimbulkan karena jantung kita yang memompa terlalu keras. Sehingga nafas yang naik itu paru-paru itu jadi terlalu kontraksi, kaku, sehingga napas itu tidak leluasa untuk naik, sehingga kita sesak. Seperti itu. Semoga bisa membantu. Iya, terima kasih Kak. Terus, ini pertanyaan terakhir deh. Gimana kalau Kak Wulandari aja yang pilih di kolom komentar? Tuh ada 3 tuh. Dari Kamelani, Kak Karima, sama Adik Dava. Yang Adik Dava dia kirimnya ke saya pribadi. Saya copy ya. Biar saya kirim. Oh ya. Karena kalau saya yang pilih jadi saya deg-degan ya kan. Nanti takut gimana gitu. Nah, itu sudah. Tinggal Kak Wulandari ya yang pilih ya, satu lagi ya untuk menjawab pertanyaan satu lagi. Oke, ada 2 pertanyaan yang sangat menarik bagi saya dari saudari Karimah sama saudari Dava. Tapi saya akan memilih, mungkin saya akan jawab dua-duanya, boleh kali ya?
Boleh, boleh. Oke, saya akan menjawab dari Dava dulu. Akankah aktivitas fisik membantu mencegah saya tertular COVID? Aktivitas fisik itu bisa meningkatkan imunitas kita, membuat tubuh kita menjadi kebal terhadap virus-virus, penyakit-penyakit. Tetapi seperti ini, akankah berkering, mengeringkan rambut, membuat rambut saya tidak basah lagi, tapi saya celupkan lagi ke air? Ya pasti bakal basah lagi kan? Nah, aktivitas ini membuat tubuh kita kuat, imunitas kita kuat. Kita bisa COVID itu jadi sedikit persentasinya bisa masuk ke tubuh kita. Tetapi jikalau kita terus ingin tahu, kita pergi ke kerumunan, kita keluar dari rumah, kita bersalaman sama semua orang yang kita nggak tahu, pastinya kita akan terkena COVID juga. Nah, itu tidak bisa mencegah kita tertular dari COVID jika kita masih nakal dan tidak melakukan sesuatu yang dianjurkan pemerintah seperti jaga jarak dan stay at home. Jadi, bagi saya, aktivitas fisik penting untuk membuat tubuh kita kuat dan kebal, tetapi untuk menjaga jarak dan tidak di kerumunan itu juga sangat penting untuk mencegah kita tertular dari COVID. Seperti itu. Oh, gitu. Nah, lanjut ya. Walaupun kita udah aktivitas fisik, jaga pola makan dan segala macamnya, kalau kita tetap bandel, tetap bisa ada kemungkinan tertular ya, Kak ya. Kayak iya, pastinya. Berkerumun, terus prokesnya nggak dijalankan, kayak gitu ya, Kak. Menarik, iya, menarik. Betul. Sekali. Ya, Kak. Selanjutnya, Kak. Oke, terakhir ini dari Karima. Di kondisi seperti ini, diet seperti apa yang bagus, Kak, untuk menunjang exercise yang kita lakuin? Oke. Di rumah aja membuat kita tambah gemuk. Kita jarang berjalan-jalan, kita jarang keluar, hanya di rumah-rumah aja. Dan kita tetap makan. Dan makan yang tinggi karbo, ya kan? Nah, diet yang kita lakukan itu diet sehat pastinya. Sarapan, kita bisa sarapan telur 2 butir atau 1 butir agar lambung kita ini tidak memproduksi asam lambung yang lebih tinggi sehingga membuat kita menjadi kembung dan mau muntah. Nah, di saat kita sarapan pagi, kita bisa makan pagi di jam-jam 10 atau jam 10. Kita bisa makan pagi dengan makanan yang rendah karbo, seperti porsi nasinya kita kurangin, tapi kita banyakin sayur, kita banyakin buah, kita banyakin minum. Itu pastinya tidak menumpuk lemak di tubuh kita. Nah, setelah kita makan, kita melakukan exercise. Kita bisa melakukan exercise yang ringan, agar makanan yang ada di tubuh kita itu dapat dicerna dengan baik. Setelah itu kita bisa makan siang jam 1 siang. Kita bisa makan makanan yang tergolong normal bagi kita. Setelah itu 2 jam setelah makan siang, kita bisa melakukan push exercise. Kita bisa lari sampai sejauh kita bisa melakukan workout di rumah sampai kita merasa lelah dan ingin berhenti. Nah, setelah itu untuk makan malam itu sangat dianjurkan untuk diet tidak makan di atas jam 6. Jadi sebelum jam 6, kira-kira jam 5 kita bisa mengkonsumsi pisang. Kita bisa mengkonsumsi buah-buahan agar kita tidak terlalu lapar di malam hari sehingga kita bisa tidur. Atau kita bisa diet puasa 8 jam. Kita pagi makan, setelah itu 8 jam kemudian kita makan lagi. Setelah itu kita melakukan exercise. Dikarenakan di setelah 8 jam itu kita melakukan exercise dengan energi yang telah kita makan tadi.
Jadi tidak ada masukan cemilan atau makanan-makanan yang tidak sehat, sehingga apa yang kita makan itu terbakar karbonnya, seperti itu. Dan jangan lupa melakukan exercise, dan jangan terlalu fokus terhadap goals atau tujuannya, tapi enjoylah dengan prosesnya. Jangan satu hari kita udah merasa, oh berat badan aku udah turun nih 1 kilo, besok males lah diet lagi, males lah olahraga, udah 1 kilo kok. Jangan seperti itu. Ya lakuin aja karena kita senang dan kita ingin melakukannya. Jangan sampai stres dan mental kita terganggu. Seperti itu. Terima kasih. Iya, menarik sekali. Terima kasih Kak Wulandari untuk semua jawaban-jawabannya. Dan terima kasih untuk para peserta yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Saya jadi banyak pengetahuan. Terima kasih banyak. Sesi diskusi kita tutup ya. Dan untuk yang terakhir, kita udah masuk akhir acara nih, teman-teman. Jadi untuk terakhir kita akan melakukan penutupan. Sebelum kita tutup bersama saya selaku MC pembawa acara pertemuan webinar hari ini. Terima kasih bagi para peserta dan undangan serta pemateri kita hari ini karena telah berkenan hadir di webinar ini. Dan sebelum saya tutup, saya harap para peserta bisa mengaktifkan kamera sekitar 5 menit atau 1 menit sampai 2 menit untuk saya melakukan dokumentasi. Mohon kerjasamanya ya untuk mengaktifkan kamera. Ayo kakak-kakak, adik-adik aktifin sebentar ya kameranya. Ayo kakak-kakak dan adik-adik aktifkan kameranya. Oh iya, jangan lupa ya, absensinya itu diisi untuk apa? Sertifikat untuk pendataan kita, pemberian sertifikat ya. Terus emailnya isi yang benar karena kita pengiriman sertifikat akan melalui email. Share aja kakak-kakak di grup Zoom. Oke. Oke, terima kasih untuk partisipasinya. Untuk sesi dokumentasi kita sudah selesai. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati kakak-kakak, adik-adik, dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diisi absennya ya. Terima kasih. Sudah boleh keluar dari Zoom meeting-nya. Terima kasih.